China merilis data ekonomi yang mengecewakan untuk 2 bulan pertama. Apakah ekonomi benar-benar tidak bisa diperbaiki, atau ada rencana yang disengaja di baliknya? Kementerian Keuangan China baru-baru ini merilis data ekonomi untuk 2 bulan pertama tahun 2023, yang menunjukkan keadaan yang sangat memprihatinkan bagi ekonomi negara tersebut. Pertanyaan yang muncul di benak semua orang adalah mengapa kementerian memilih untuk mengungkapkan informasi ini daripada menyembunyikannya. Untuk mendapatkan beberapa wawasan, Profesor Zhang Tianling, seorang analis politik dan pengamat media, mencoba memberikan pandangannya tentang situasi ini. Menurut Zhang, terdapat penurunan yang signifikan pada pajak konsumsi sebesar 18,4% pada Januari dan Februari, yang menunjukkan kurangnya minat masyarakat dalam melakukan pembelian barang. Selain itu, pajak penghasilan pribadi mengalami penurunan sebesar 4%, menandakan adanya penurunan pendapatan pribadi. Tarif tambahan mengalami penurunan sebesar 27%, sementara pajak konsumsi impor dan ekspor serta pajak nilai tambah mengalami penurunan sebesar 21,6%, menunjukkan penurunan yang signifikan dalam impor dan ekspor China. Selain itu, pajak pembelian kendaraan mengalami penurunan yang cukup besar sebesar 32,8%, menunjukkan bahwa China menjual mobil 33% lebih sedikit pada Januari dan Februari. Selain itu, bea materai pada surat berharga telah menurun sebesar 61,7%, menunjukkan minat yang menurun dalam pembelian saham dengan pasar saham kehilangan 60% peminat. Menurut Zhang, arus modal sangat penting untuk pemulihan ekonomi negara. Selain itu, biaya transfer tanah milik negara mengalami penurunan yang cukup besar sebesar 29%, dengan tanah kini menjadi tidak laku, menunjukkan keadaan yang mengkhawatirkan dalam pasar properti. Data terbaru dari Kementerian Keuangan menggambarkan gambaran yang suram tentang ekonomi China tanpa ada harapan apapun. Menurut Zhang, krisis berikutnya yang mengancam adalah ledakan hutang lokal yang akan memiliki efek domino di seluruh negeri dan akhirnya mengakibatkan kejatuhan ekonomi. Zhang mencatat bahwa China Evergrande, pengembang properti yang terkenal, berada di ambang mencapai kesepakatan restrukturisasi utang yang signifikan, menandai pergeseran yang signifikan dari sejarah gagal bayar perusahaan dan kebangkrutan. Lebih dari setahun yang lalu, perjuangan keuangan Evergrande mendorong prediksi kebangkrutan yang mengerikan. Namun, dalam program yang ditayangkan pada tanggal 11 September tahun 2021, Zhang meramalkan bahwa pemerintah China akan turun tangan untuk menyelamatkan perusahaan itu. Pada saat itu semua orang berspekulasi bahwa Xi Jinping menunjukkan sikap bermusuhannya terhadap Su Jiayin, CEO Evergrande, karena kekayaannya. Xi menyita rumah dan properti Su Jiayin, dan membagi serta merestrukturisasi Evergrande seolah-olah dia ingin membunuhnya. Namun, Zhang percaya bahwa PKC pasti akan menyelamatkan Evergrande, karena kegagalan perusahaan ini akan memiliki konsekuensi yang sangat buruk bagi seluruh industri properti China, dan PKC tidak akan dapat menangani bangunan-bangunan yang belum terselesaikan. Dia mencatat bahwa tindakan PKC sering mengikuti logika tertentu, dan memahami logika ini memungkinkan kita memprediksi gerakan mereka selanjutnya. Selain itu, Zhang memberikan pandangannya tentang mengapa Kementerian Keuangan merilis data ekonomi yang begitu buruk, yang bagi beberapa orang mungkin melihat itu sebagai ancaman bagi kepemimpinan Xi Jinping. Zhang menyarankan bahwa waktu rilis data dipilih secara strategis untuk memberikan keuntungan bagi Li Qiang, Perdana Menteri saat ini. Dengan menerbitkan data sekarang, Li Qiang dapat menyalahkan pendahulunya, membuat pekerjaannya selanjutnya lebih mudah. Zhang mengatakan, kita harus memahami satu hal, dengan Kementerian Keuangan melaporkannya sekarang, itu akan jauh lebih membantu Li Qiang daripada melaporkannya nanti. Bukan saya, Li Qiang, yang tidak kompeten, tetapi Li Keqiang melemparkan saya ke kekacauan. Namun, Zhang memperingatkan bahwa tantangan ekonomi yang dihadapi China saat ini bukan hanya akibat dari pertarungan kekuasaan internal di PKC, melainkan menunjukkan permasalahan struktural yang lebih mendalam, yang akan dibutuhkan upaya signifikan untuk mengatasinya.